Halo, jumpa lagi dengan Yingki Bravo One, Bravo Whiskey. Di depan kita sudah ada baterai. Ini transistor BC547. Transistornya kecil, tipe NPN, dan juga ini buzzer 5 volt, dan ini LED. Serta ini ada kawat enamel untuk membuat antena. Alat-alat ini kita akan pergunakan untuk membuat alat untuk mengetes kabel itu putus atau tidak. Contohnya seperti kabel roll yang panjang mungkin 2-3 meter, kadang kan itu bermasalah, di stekernya tidak putus tapi tidak bisa menyala, tidak terhubung antara ujung dan ujungnya. Atau biasanya sering kita jumpai adalah setrika yang ingin kita pergunakan. Biasanya ibu-ibu itu memanggil kalau dia tidak bisa panas, sudah dicolok tapi setrikanya tidak panas. Nah, ini adalah skemanya, teman-teman. Ya, ini adalah skemanya. Kita mempergunakan transistor BC547. Transistor ini harganya murah, hanya Rp1.000, dan ini adalah kaki dari transistor tersebut. Karena kaki transistor tersebut itu ada 3. Ya, ada 3, saya contohkan seperti ini, teman-teman nih. Ini saya contohkan. Nah, ini kalau ini tampak depannya ya, dari kiri ke kanan. Kalau saya lihat samping ini nih, yang agak menggelembung ini adalah tampak belakang, dan ini adalah tampak depan. Yang paling kanan adalah emitor, yang tengah adalah basis, yang paling kiri adalah kolektor. Jadi teman-teman gampang, emitor itu tandanya adalah tanda panah nih di skemanya, teman-teman ya. Yang tidak paham itu transistor, saya sudah berikan tanda, dan ini tandanya adalah umum, artinya memang skemanya seperti ini. Tanda panah ini yang paling kanan pada kaki transistor itu emitor, dan yang paling kiri itu kolektor, dan yang tengah itu basis. Nah, kita tinggal merangkai, teman-teman, skemanya dari sini. Dari yang paling pertama ada 3 ya, ada 3 ada 3 transistor yang akan kita gunakan. Ini tadi 2 kali salah menaruh gambar LED-nya. LED-nya ada di gambar pertama, dan ini tandanya kaki katoda atau kaki minusnya untuk LED yang merah ini ya. LED yang merah ini kalau teman-teman lihat, aduh, ini yang gambarnya kakinya begini itu katoda, dan yang begini lurus begini itu adalah anoda. Jadi kalau dilihat juga kakinya sebenarnya panjang sebelah. Yang paling panjang itu tuh, yang paling panjang adalah anoda, yang paling pendek, itu adalah katoda. Jadi yang katoda itu yang ada garisnya seperti ini, teman-teman. Jadi kaki yang ada yang pendek itu di sini, yang panjang itu sebelah kanan. Dan dia terhubung dengan baterai. Ini baterainya kekuatannya 9 volt ya. Dan di ujung sini pada kaki basis transistor adalah antena yang akan kita buat nanti dengan jumlah lilitannya 12-15 lilit, dan akan ada buzzer nanti. Jadi kalau kabel itu putus, dia akan berbunyi buzzernya tet, dan juga lampu LED-nya akan menyala. Dengan satu catatan ya, kabel ini harus dilewati arus AC PLN. Jadi kita akan menempelkan di atasnya. Contoh seperti ini, misalnya ini kabel, kita akan lewatkan antena di atasnya. Apabila nanti ada yang putus, dia akan bunyi tet ya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita akan segera membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita akan menggandengkan transistor ini menjadi seperti skema tadi ya. Kita buat kakinya seperti ini, teman-teman. Kita tekuk. Ini emitor kanan, tengah basis, yang paling kiri kolektor. Kita buat tiga-tiganya tekuk seperti ini ya. Videonya saya potong-potong supaya lebih pendek dan tidak membosankan untuk dilihat. Nah, teman-teman, ini sudah saya solder. Jadinya seperti ini ya. Ini kaki emitor dari masing-masing transistor. Yang tengah ini adalah basis. Jadi basis ketemu emitor, basis ketemu emitor ya. Dan ini adalah kaki kolektor yang bebas ini. Dan ini adalah kaki emitor, yang nantinya kaki emitor ini akan masuk ke
negatif baterai dan ini adalah positif baterai. Demikian teman-teman, nanti kita akan memberikan LED di sini ya. Saya selanjutnya akan menyolder LED-nya. Nah, ini sudah tersolder untuk LED-nya. Jadi kaki katoda, kaki minnya itu ketemu dengan kolektor di sini, dan kaki anodanya terhubung ke kaki kolektor dari dua transistor berikutnya. Ini akan menjadi plus dan ini akan menjadi min dari input baterainya. Selanjutnya kita akan memasang ya. Ini saya dekatkan supaya lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan memasang buzzernya. Nah, ini buzzer sudah terpasang teman-teman. Jadi ketika mau memasang buzzer, perhatikan teman-teman, ketika kita membeli buzzer itu ada stikernya seperti ini dan ada tandanya plus. Nah, ini semoga terlihat jelas ya. Ada tandanya plus di sini. Coba ya saya. Nah, dia akan lebih jelas. Tanda plus ini akan bertemu sama dengan kaki LED anoda, dan minnya yang satunya akan bertemu dengan kaki katodanya. Jadi gampang sekali teman-teman, sebenarnya kakinya itu sama, anoda dan katodanya pada LED ya. Jadi nanti teman-teman tinggal seragamkan saja. Jadi tidak terlalu sulit ya. Nah, kemudian kita akan memasang baterai teman-teman. Oh, gambarnya saya fokuskan kok jadi malah tidak terlihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kakinya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan memasang catu dayanya dulu untuk mencoba menghubungkan catu dayanya, atau kita akan membuat antena saja. Ini adalah kawat enamel, panjangnya kurang lebih ya 15 sampai 20 cm. Kita luruskan. Lalu kita akan mencari koker atau bidang untuk melilit ya. Dengan ini juga bisa, cuman kayaknya terlalu besar. Kita agak perkecil sedikit. Kita akan cari, sebentar saya akan mencari sebuah batang yang lebih kecil untuk bisa menggulung. Nah, kita sudah menemukan obeng ini. Obeng ini kita bisa jadikan koker ya. Jadi kita jangan lupa teman-teman, kawat enamel itu terbungkus dengan plastik, jadi harus dikerok. Ini kan bedanya, yang dikerok dan tidak. Kalau tidak dikerok nanti disolder tidak connect atau tidak bisa disolder ya. Jadi kita tinggal taruh seperti ini teman-teman. Kita tinggal taruh di sini, kita tinggal gulung saja. Kita kasih jeda kira-kira 2-3 cm, lalu kita gulung seperti ini teman-teman. Kita gulung ya. Nah, setelah itu sudah kita rapatkan sedikit. Oke. Oh, sorry, tidak terlihat ya. Kita sudah gulung seperti ini. Sudah kita gulung dan kita rapatkan sedikit. Oh, kameranya tidak ada yang megang, jadinya harus pakai standing dan tersenggol, mohon maaf. Oke. Nah, sudah jadi. Ini antena yang kita buat teman-teman. Ini antena yang kita buat ya, seperti ini. Nah, antenanya cukup seperti ini dan nanti kita akan sambung. Saya akan solder dulu pada rangkaiannya sehingga nanti bisa dipergunakan. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sudah tersolder antenanya seperti ini di kaki basis pada transistor 547BC 547 seperti ini ya. Nah, saya dekatkan supaya lebih jelas. Malah fokus belakang. Oke. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dia lebih jelas ya. Sederhana bukan? Nanti apabila ini kabel, kita tinggal melewatkannya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memberikan power. Di sini plus, sesuai dengan ada tanda pada buzzer nih, mumpung belum dibuka, tutup buzzernya itu nanti harus dibuka karena suaranya biar lebih kencang, gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini buzzernya plus, dan yang kaki emitor ini adalah minnya,
kaki emitor pada transistor yang pertama ini ada elemennya, ini adalah plus. Nah, sementara untuk mencoba saya akan mempergunakan dengan power dari ini ya, dari capit buaya yang sumbernya adalah dari PSU Lab. Nah, teman-teman yang pingin PSU Lab bisa lihat videonya bagaimana cara membuatnya dari bahan-bahan bekas juga. Jangan lupa ini voltasenya 9 volt maksimal. Jadi kalau mau dikasih 8 volt bisa, 7 volt bisa, maksimal 9 volt. Saya akan coba hidupkan dulu ya. Teman-teman, ini sudah jadi, sudah saya kasih setrum ya di sini ya. Untuk plus pada kaki kolektor dan minusnya itu pada kaki emitor di sini ya. Dan ada sedikit perubahan, ternyata tadi ketika saya langsungkan LED ini ke kaki plus, dia sering putus, kedua kali putus. Makanya saya kasih hambatan ini teman-teman. Dikasih kaki bukan kaki, maksudnya dikasih resistor tahanan 1 kilo ohm di kaki plusnya, sebelum dia nempel ke kaki plus dikasih resistor 1 kilo seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali, tinggal ditambah 1 kilo. Nah, ini kalau ini kabel ini saya tidak memiliki kabel yang putus. Ini kalau ini sudah mulai bunyi ya, kalau ditempelkan dia akan lebih keras. Nah, keluar celurutnya. Kalau ditempelkan seperti ini dia akan keluar suaranya. Dan lampunya sebenarnya juga menyala itu. Tuh, lampunya menyala. Nah, dia lebih terang ya kalau dideketin. Ini kabel yang saya pergunakan untuk mensuplai PSU Lab yang saya pergunakan ini. Saya belum mempergunakan baterai 9 volt karena soket di sininya belum ketemu. Agak susah menempelkannya ketika tidak ada untuk soketnya itu ya, yang baterai 9 volt. Jadi saya langsungkan dulu, makanya dia agak bunyi. Seharusnya dia tidak bunyi seperti ini. Ini kalau saya lepas ground tempel sudah bunyi nih. Tapi kalau saya pegang di sini dikasih ground, tambahan ground dari tangan, dia akan hilang. Nah, ini kalau saya dekatkan dia bunyi karena ada arus dari kabel. Tapi kalau saya jauhkan tidak. Nah. Oke, teman-teman. Alat yang kita buat sudah jadi. Silahkan dicontoh. Banyak sekali kegunaannya. Bila ingin mencoba kabel koaksial pada RG8, RG yang lain, tinggal teman-teman tambahkan arus dan di ujungnya dikasih bohlam. Dikasih bohlam seperti ini ya, kabel. Jadi ini PLN, ini di sininya dikasih bohlam dan dia akan menyala. Kalau kabelnya putus, tentu bohlamnya tidak menyala, makanya kita cari dengan ini. Dekatkan seperti ini, dia akan bunyi. Sepertinya kalau saya jauhkan nih. Sekali lagi, kenapa dia bunyi? Karena kabel ini dialiri arus PLN, tersambung dengan arus PLN untuk menyalakan solder juga, menyalakan solder dan juga menyalakan PSU Lab yang ada di sini. Ya, baik teman-teman, demikian. Terima kasih sudah menonton dari Yankee Bravo 1 Bravo Whiskey 73